warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di materi sebelumnya kita telah membahas tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Ibu berharap anak-anak sekalian dapat memahami dan bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, maupun dalam lingkungan bermasyarakat. Memasuki materi kita selanjutnya, yakni mempertahankan sifat kejujuran sebagai cermin kepribadian. Anak-anak sekalian, sifat jujur termasuk ke dalam salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia. Orang yang memiliki sifat jujur merupakan orang yang berbudi mulia dan orang yang beriman. Meskipun sifat jujur merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh manusia, akan tetapi masih banyak yang belum memahami makna kata jujur yang sebenarnya. Hal ini terbukti masih banyaknya orang-orang yang mencampur adukan antara sifat jujur dengan sifat kebohongan, sehingga dapat memberikan dampak yang tidak baik atau dampak buruk untuk diri kita sendiri maupun untuk diri orang lain. Jadi, sifat jujur di sini adalah sifat yang dimiliki oleh orang yang berakhlak mulia dan orang yang beriman. Memasuki poin yang pertama yaitu pengertian sifat jujur. Jujur dalam bahasa Arab bermakna sama dengan asidku atau sidik yang berarti benar, nyata, dan berkata benar. Sifat jujur, lawan kata dari sifat jujur yaitu adalah al-kazibu yang berarti dusta atau bohong. Di poin yang kedua yaitu ciri-ciri orang yang bersifat jujur. Yang pertama, orang yang bersifat jujur itu tidak pernah berbohong karena ia tahu berbohong itu hukumnya berdosa. Yang kedua, berbicara apa adanya. Yang ketiga, menjalankan amanah atau menjalankan kepercayaan dari orang lain. Misalkan, kita ditunjuk sebagai bendahara kelas ya. Nah, itu berarti kita sudah termasuk ciri-ciri orang yang memiliki sifat jujur. Karena kita sudah diberi kepercayaan untuk memegang uang kelas. Nah, itu salah satu contoh sifat jujur dari sifat menjalankan kepercayaan dari orang lain. Nah, yang telah Ibu sebutkan tadi merupakan ciri-ciri orang yang bersifat jujur. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh perilaku jujur di lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu menyampaikan hasil ujian kepada orang tua dengan apa adanya. Yang kedua, mau mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Dan yang ketiga, selalu mengembalikan uang kembalian kepada orang tua kita apabila ada kembalian yang harus kita kembalikan kepada kedua orang tua kita. Itu merupakan contoh-contoh kecil berperilaku jujur di dalam lingkungan keluarga. Contoh perilaku jujur yang selanjutnya yaitu perilaku jujur di lingkungan sekolah. Ini sangat penting bagi kita, seorang pelajar, seorang siswa, untuk mengetahui contoh perilaku jujur yang harus kita ketahui di lingkungan sekolah. Yang pertama, pastinya kita tidak boleh mencontek pada saat ujian berlangsung. Itu merupakan hal yang buruk. Jadi kita dalam mengerjakan soal-soal ujian yang telah diberikan oleh guru kepada kita. Yang kedua, mengembalikan buku yang telah kita pinjam ke perpustakaan
dengan waktu yang telah ditentukan dari pihak sekolah. Tidak boleh berlama-lama, tidak boleh merusak buku. Kita harus mengembalikan sebagaimana mestinya dan sebagaimana kita pertama kali meminjam buku tersebut. Hal ini juga termasuk ke dalam sifat jujur di lingkungan sekolah. Jika kita benar-benar tidak memahami materi yang telah guru berikan atau guru jelaskan kepada kita, kita diharapkan mau bertanya kepada guru apabila kita benar-benar tidak mengerti. Itu merupakan salah satu sifat perilaku jujur di dalam lingkungan sekolah. Itu mau bertanya apabila kita tidak memahami materi yang telah diberikan oleh guru kita tersebut. Contoh berperilaku jujur yang selanjutnya yaitu contoh berperilaku jujur di lingkungan bermasyarakat. Nah, contohnya itu dengan kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu sudah memenuhi perilaku jujur di lingkungan masyarakat. Jadi, kita sebagai pelajar, kita sebagai orang yang berpendidikan, agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu merupakan contoh perilaku jujur dalam lingkungan bermasyarakat. Jadi, Ibu harap anak-anak sekalian dapat mengaplikasikan, dapat memahami dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan bermasyarakat. Karena kita seorang pelajar, kita sudah mempelajari hal-hal kecil tersebut, jadi kita harus dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan. Di poin yang terakhir yaitu manfaat berperilaku jujur. Yang pertama, kita akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari akan lebih tenang, tidak memiliki beban karena kita sudah memiliki sifat jujur atau sudah berperilaku jujur dalam kehidupan bermasyarakat, dalam lingkungan keluarga, dan dalam lingkungan sekolah. Dan manfaat perilaku jujur yang ketiga yaitu kita lebih dipercayai oleh orang lain. Itu salah satu manfaat dari kita berperilaku jujur. Baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan yang terakhir di lingkungan bermasyarakat. Berperilaku jujur itu sangat penting untuk kita. Jadi, anak-anak sekalian, Ibu harap selalu berperilaku jujur. Baik anak-anak sekalian, karena pembelajaran kita sudah selesai kita bahas bersama-sama, Ibu berharap anak-anak sekalian dapat memahami, dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena berperilaku jujur itu sangat penting, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Pesan Ibu untuk anak-anak sekalian, selalu semangat, selalu optimis meskipun pembelajaran kita laksanakan secara daring. Untuk itu, Ibu harapkan anak-anak sekalian tetap menjaga kesehatan, tetap berperilaku baik selayaknya pelajar. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dengan doa akhir majelis. Angkat kedua tangan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat baik untuk diri Ibu sendiri maupun untuk anak-anak sekalian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!